Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Kita bahas tadi yang pertama dari kandungan hadis adalah ridha terhadap Allah sebagai Rabb. Mencakup beberapa perkara. Yang pertama yang sudah kita bahas, seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, berarti ridha dia dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Dengan bentuk bagaimana? Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, innal abda la yablughu haqiqatal iman hatta ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan sampai dia yakin betul tanpa ragu-ragu bahwa apa saja yang Allah takdirkan menimpa pasti tidak akan meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa tidak mungkin akan mengenainya dalam semua urusan kehidupannya. Baru dia sampai kepada haqiqatul iman. Dan ini memang butuh perwujudan yang betul-betul ada di dalam hati kita. Makanya dalam hadis itu, dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban. Jadi Nabi menyebutnya sebagai Rabb, bukan sebagai ilah. Meskipun ridha Allah sebagai Rabb, itu harus ridha Allah sebagai sesembahan. Karena rububiyah melazimkan uluhiyah. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita, melazimkan kita harus beribadah hanya kepada Allah. Meskipun kelaziman ini kadang-kadang tidak terwujud. Banyak orang yang mempersekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita buka, pertama perintah Allah adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah oleh kalian Rabb. Jadi yang harus diibadah itu zat yang punya sifat rububiyah. Makanya tauhidur rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Seorang yang mengakui Rabbnya Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur urusannya Allah, yang memiliki dia Allah, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah. Tapi banyak manusia yang menyimpang dalam hal ini. Dia ngerti Rabbnya Allah, tapi dia sembah bersama Allah selain Allah. Maka dosa ini dosa yang sangat besar. Nabi SAW ketika ditanya, ayu dzambin a'dham, dosa apa yang paling besar? Qal antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan yang kau ibadahi, padahal kamu ngerti Allah menciptakan dirimu. Jadi kalau kita yakin Allah itu Rabb kita, maka secara langsung mestinya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kenapa disebut man radhiya billahi rabba? Rabb itu sebagai pencipta yang mengatur urusannya, yang menentukan ketentuan hidupnya, yang memiliki dia. Seringnya manusia itu tidak ridhonya di sini. Jadi kalau ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupannya sesuatu takdir yang tidak mencocoki keinginannya, biasanya tidak ridho. Jarang yang bisa ridho ketika ditakdirkan sakit. Jarang yang bisa ridha ketika ditakdirkan sempit kehidupan dunianya. Mungkin rizkinya seret, usahanya macet, atau yang semisalnya. Di sini yang sering tidak ridha. Maka disebut sebagai Rabb. Man radhiya billahi rabban. Karena seringnya manusia tidak ridha dalam perbuatan Allah. Gitu. Ya. Perlakuan-perlakuan Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang Allah tentukan kepada dirinya yang tidak cocok dengan keinginannya, biasanya munculnya apa? Marah. Ya ungkapannya beda-beda.
ada yang misalkan gitu. Kok begini hidup ini? Kadang-kadang begitu. Ya, orang mau cari rizki yang halal aja kok susah. Padahal ya sudah sholat, nah, sholat duha, salah. Sholat duha itu bukan untuk cari rizki. Nah, salah itu malah nggak dapat. Nah, ini bentuk-bentuk ungkapan meskipun sederhana, ada yang lebih dari itu. Bahkan ada orang yang sampai apa? Yantahiru nafsah, bunuh diri. Karena apa? Tidak ridha dengan takdir Allah. Nah, makanya disebut dalam hadis tadi, dzaqa ta'mal iman, yang baru bisa merasakan lezatnya iman itu man radhiya billah, bukan ilahan, rabban. Karena untuk ridha Allah sebagai Rabb itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya. Nah itu. Nah, baik, jadi kandungan yang pertama tadi ridha dengan takdir Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk tuntutan atau kandungan dari ridha Allah sebagai Rabb-nya adalah ar-ridha bi mahabbatihi wahdah. Ridha dengan kecintaan hanya untuk Allah. Ini cinta yang bernilai ibadah. Ya, hanya diberikan kepada Allah. Karena itu diantara kesyirikan yang sangat besar, bahkan diantara puncak kesyirikan adalah mensekutukan Allah dalam mahabbah. Jadi cinta yang paling puncak hanya untuk siapa? Allah. Cinta yang bernilai apa? Ibadah. Itu hanya untuk Allah. Sehingga dia mau menghamba, mau melakukan segala bentuk yang Allah minta karena cinta. Itu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala mau. Sebagaimana orang musyrik cinta kepada sesembahannya, dia rela berkorban. Kadang dia sembelih ayam yang harus nyarinya sulit karena hitam semua, dia sembelih. Dia harus mandi jam 1 malam barangkali kedinginan dengan 7 kembang, dia kerjakan. Kenapa? Karena taat dan cinta kepada Tuhannya. Nah, Allah nggak tuntut seberat itu. Nah, jadi ridha kepada Allah, ridha dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala saja dengan cinta yang bernilai apa? Ibadah. Waridha bi ibadatihi wahdah. Dan ridha beribadah hanya kepada Allah. Bahkan dia tidak mau, tidak ridha, berontak kalau diminta untuk beribadah kepada selain Allah, sekecil apapun. Sampai dia berupaya perjuangkan supaya ibadahnya itu murni kepada Allah. Dia ikhlaskan betul. Ria aja dia takut. Bagaimana tidak? Sebenarnya Nabi SAW mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Ar-riya. Ada bagian ibadah yang kita berikan kepada selain Allah, tapi kepada hawa nafsu kita. Kita berikan kepada hawa nafsu kita. Minta disanjung, itu kan bagian hawa nafsu. Nah, ini riya. Nah, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia akan perjuangkan. Dia takut kalau sampai ibadahnya terjangkiti apa? Riya. Dia khawatir kalau tidak ikhlas. Sampai ada seorang yang betul-betul menyembunyikan sedekahnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Orang itu baru tahu bahwasanya dia yang memberikan sedekah kepadanya ketika orang tersebut meninggal dunia. Biasanya ada, kok nggak ada. Ternyata si fulan yang meninggal dunia itu ternyata dia. Dengan tidak adanya dia, sedekah terputus. Karena nggak ada yang tahu. Subhanallah. Sehingga digambarkan dalam hadis apa? Hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking apa? Disembunyikannya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Kalau dinampakkan sedekah itu bagus, tapi kalau engkau sembunyikan sedekah tadi, maka itu jauh lebih bagus. Karena khawatir apa? Ibadahnya kepada Allah tercacatkan. Ikhlaskan berat, ya. Nah, itu. Jadi ridha kepada Allah, ridha beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, anta khafahu wahda tarjuhu, engkau khawatir hanya kepada Allah dan kau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatabattalu ilaihi wa tatadallalu ilaihi azza wajalla. Jadi menghambakan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Jadi ridho beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertawakul hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan semua yang dilakukan Allah kepada dirinya, meskipun dia sudah ahli ibadah. Makanya orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, dia bekerja keras untuk menjaga tauhidnya agar tidak terjangkiti kesyirikan. Karena dia tahu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia tidak bermudah-mudah. Jadi hanya Allah yang dia ibadahi. Ya, maka orang yang ahli tauhid, yang betul-betul menjaga cintanya hanya kepada Allah, dia tidak sekutukan Allah dengan suatu apapun, dialah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Ini Masya Allah lah ya, Bani Israel ketika baru selamat dari Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun, bahkan di depannya lautan, di belakang tentara Fir'aun, dia bisa melewati lautan, dijadikan oleh Allah kering, membatu lautan itu sehingga bisa jadi jalan. Dia melihat bagaimana adab Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, naik ke daratan. Begitu melihat satu kaum punya sesembahan selain Allah, Bani Israel sudah minta kepada Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Masya Allah. Baru diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, ditolong dia, dimuliakan dia, mendapatkan nikmat yang agung dari Allah, sudah lepas dari mara bahaya, berbuat syirik. Kepingin orang punya sesembahan selain Allah, mereka pingin sampai minta sama nabinya. Ya. Demikian juga sebagian kaum muslimin yang bersama Nabi SAW ketika berangkat ke Hunain, perang ini, mau perang. Maka di antara mereka ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwa kama lahum dzatu anwa. Ya Allah, buatkan untuk kami pohon yang bisa kami ngalap berkah di pohon itu sebagaimana orang-orang itu punya sesembahan seperti itu. Masya Allah. Sampai Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar. Ya, qultu kama qala Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ucapan kalian itu mirip ucapan Bani Israel kepada Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi kita tidak merasa aman dari kesyirikan itu. Orang-orang yang ditungguin nabinya aja seperti itu. Ya, kadang orang kesulitan menghadapi takdir Allah, dia kurang sabar, lari kepada selain Allah SWT, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini jadi tuntutan yang kedua atau kandungan yang kedua adalah dari ridha kepada Allah sebagai Rabb adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala saja, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan pengaturan Allah, bertawakul hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, orang-orang mukmin itu sangat mencintai Allah SWT. Sehingga dengan cintanya kepada Allah, dia tidak perlu beribadah kepada selain Allah. Jadi orang karena cintanya yang sangat kepada Allah, seorang mukmin itu karena sangat cintanya kepada Allah, dan itu adalah Allah dicintai itu sebagai Rabb yang maha sempurna kebaikannya, maka dia tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun, begitulah Allah SWT itu. Sehingga digambarkan dalam ayat Allah SWT berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah.
Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan dari selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi cinta yang semestinya untuk Allah disekutukan kepada selain Allah. Cinta yang mestinya untuk Allah itu cinta yang bernilai ibadah. Nah, ini nggak boleh dicampurkan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam mahabbah, dalam kecintaan. Dan ini termasuk puncak kesyirikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'wah Dawa yang nanti kita pelajari sampai itu beliau menyebutkan di antara puncak kesyirikan yang sangat dahsyat itu syirkun fil mahabbah, cinta dalam cinta. Ya. Nah, makanya nanti akan disebutkan dalam hadis ya tentang bagaimana kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Maka dijelaskan oleh para ahli tafsir, wa li hubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tauqirihim wa tauhidihim lah la yusyrikuna bihi syai'a. Karena cintanya mereka kepada Allah dan sempurnanya pengenalan mereka kepada Allah, pemuliaan mereka kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah, karena itulah mereka tidak mensekutukan Allah. Jadi orang yang kenal Allah dengan benar, nggak mungkin dia mensekutukan Allah. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia mensekutukan Allah? Sedang Allah itu satu zat yang tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Bagaimana kita kira-kira mau disekutukan? Mau dengan siapa? Manusia yang paling sempurna Rasulullah SAW. Adakah sifat-sifat seperti Allah SWT? Tidak ada. Itu aja nggak bisa jadi sekutu. Malaikat yang paling dekat dengan Allah man? Siapa? Jibril. Boleh jadi sekutu bagi Allah? Tidak boleh. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Maka pelajaran awal kita itu loh, ma'rifatullah itu sangat penting. Kenali Allah. Karena nggak ada selain Allah itu yang semisal dengan Allah. Terus bagaimana mau disekutukan? Ya, kita saja kalau disamakan dengan orang yang nggak sama dengan kita, mau antum? Nggak mau. Antum itu kayak orang gila, mau? Baru mirip bukan persis lah, nggak mau. Padahal sama-sama manusianya. Bahkan bisa jadi face-nya ganteng dia daripada kita, kan gitu ya? Nggak mau. Gila kok. Bahkan nggak usah gila lah, mungkin pandit, idiot, nggak mau. Pendidikan saja disetarakan, kita nggak mau. Sarjana, TK, nggak level, kan gitu kita. Dan sekarang makhluk yang dhaif, terbatas, mau disekutukan, disamakan dengan Allah. Ini nggak ada perbuatan itu dilakukan kecuali orang yang majnun, gila. Makanya para ulama menyebut orang musyrik itu orang yang gila, kehilangan akal sehat. Karena dosa syirik itu dosa yang nggak masuk akal. Allah banyak bikin perumpamaan itu. Jadi kalau orang sudah ridha Allah sebagai Rabbnya, dia kenali Allah, dia cintai Allah, nggak mungkin dia akan berbuat syirik. Andai kan orang berzikir aja, subhanallah, dia ngerti betul makna subhanallah, nggak akan berbuat syirik. Bagaimana orang zikirnya subhanallah, subhanallah, atau la ilaha illallah la syarika lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La syarika itu nggak ada sekutu. Lah kok untuk berbuat syirik? Habis itu ya Syekh fulan agisni. Ini karena hanya sekedar talafut, melafatkan tapi tidak ngerti maknanya. Banyak orang ya la ilaha illallah sampai beribu kali, habis itu berbuat syirik. Nah, ini harus kita perjuangkan dalam beragama ini. Kalau ini sudah nggak ada, iman itu bagaimana mau dirasakan lezat? Jangankan lezat, bisa jadi iman itu hilang. Jadi orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia akan cintai Allah dan dia akan kenali Allah dengan benar dan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perangai, siapa yang mendapati dirinya 3 perangai ini, dia akan merasakan lezatnya iman. Sama senada dengan hadis yang kita bahas. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, sekarang cinta mana Allah sama istri kita? Itu perlu dicek. Kalau nggak ada godaan ya begitu saja. Tapi kadang-kadang istri meminta sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah, bahkan beresiko adab yang besar kalau kita diamkan. Beresiko antum sebagai suami menjadi dayus, yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah ad-dayus, tidak akan masuk surga dayus, laki-laki yang nggak punya cemburu terhadap istrinya, tapi demi istrinya syariat Allah dikalahkan. Nah, ini kecintaannya masih Masya Allah. Anak, harta, begitu. Ya, pertama ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, baru lezat iman itu. Selain keduanya banyak ya, syahwat-syahwat kita ini. Syahwat makan. Ini Allah dan Rasulnya melarang makan ini. Tapi syahwat makan tinggi, apa yang kita kerjakan? Kalau nggak kuat, nggak puasa Ramadan dia. Ya, makanya cinta kepada Allah itu sampai itu tadi, terasa lezat cinta kepada Allah itu terasa lezat kapan? Kalau kecintaan kita bersama Allah itu sudah lebih lezat daripada cinta kita bersama syahwat kita. Makanya tadi contohnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali mereka di waktu malam tertidur. Kenapa? Munajat mereka kepada Allah terasa lebih lezat dan lebih nikmat daripada syahwat tidurnya. Apa enggak boleh mengambil syahwat tidur? Boleh. Bahkan kalau syahwat tidur enggak kita ambil, itu bid'ah kalau hanya untuk ibadah seluruhnya. Sebagaimana hadis yang maklum, Nabi tidur, Nabi juga sholat malam. Tapi kelezatan itu kan dirasakan di sini, di hati. Ada orang sholat itu selesai sholat enggak merasakan kelezatan apapun. Ridho, ya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Supaya yang kedua dari 3 perkara yang seorang yang ada pada dirinya akan terasa lezat iman itu, dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Hari ini orang muda-muda mengatakan itu. Uhibbuka fillah, aku cintai engkau karena Allah. Ucapan, begitu diuji cintanya hilang. Gara-gara uang saja udah hilang cinta itu. Masya Allah. Makanya ulama mengingatkan bukan itu yang dimaksud cinta kepada Allah. Benar Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mencintai saudaramu karena Allah, datangi dia, sampaikan cintamu itu. Tapi ini yang benar-benar tumbuh dari hati. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita ini sering tersiksa karena mencintai orang bukan karena Allah. Itu yang dimaksud ulama, dzikrun nas da wa dzikrullah dawa. Mengingat manusia itu penyakit, ingat Allah itu obat. Mengingat-ingat manusia yang dia cintai bukan karena Allah, maka akan jadi penyakit. Nah, jadi yang bisa mengantarkan kepada kelezatan iman itu, dicintai seseorang itu tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Standarnya apa? Pertama, cinta kepada seseorang karena Allah itu standarnya adalah taat dia kepada Allah, iman dia kepada Allah. Nanti silahkan diukur masing-masing. Jadi nggak peduli tentang warna kulit, status sosial di masyarakat dan seterusnya, enggak. Tapi ketaatan dia kepada Allah. Semakin orang ini taat kepada Allah, ketakwaannya nampak, ya, akhlak Islamnya begitu dhahir, ibadahnya bagus, Masya Allah, dia akan cintai. Lebih dan kurangnya cinta dia tergantung itu.
Sementara manusia hari ini yang seringnya mengungkapkan saya mencintaimu karena Allah, begitu status dunia berubah pula cintanya. Padahal dia tetap orang yang taat kepada Allah, ibadahnya Masya Allah. Nah, yang lain urusan dunia itu menambah saja. Kok dia sering bantu kita, sering memberi nasihat kepada kita dan seterusnya. Ini perangai-perangai iman yang bagus, dengan itu kita cintai. Lebih dari yang lain boleh, tapi bukan itu standarnya. Dia rindunya itu karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Makanya ini nggak mudah loh, teori mudah. Kan sering tuh kita uhibbuka fillah, kan gitu ya, aku cintai engkau karena Allah. Tapi sepekan depan sudah aku bertengkar. Kok semudah itu? Insya Allah. Ya, maka iman itu hari ini susah dirasa lezatnya itu, ana antum itu. Kenapa? Ya seringnya hanya di lisan. Cinta itu seakan-akan perbuatan lisan, padahal cinta itu amalan hati. Ukhuwah kaum muslimin hari ini mudah terobek. Kenapa? Karena itu tadi, kadang-kadang berhenti di mana? Ungkapannya besar betul orang hari ini. Itu, saya ingat antum terus loh, karena Allah. Allah terus itu. Begitu Allah uji hak-hak ukhuwah itu sudah hilang. Ya, gara-gara beda ruang gitu ya sudah hilang cintanya. Yang kemarin dinyatakan karena Allah, padahal Allah itu tidak berbatas itu. Mau beda ruang, kalau dia taat kepada Allah, dia hamba Allah, dia ahli tauhid, dia imannya nampak, ya disitulah sebab kita mencintainya. Maka coba lihat, kenapa saya mencintai saudara ini? Tanya pada diri kita. Oh, dia sering kirim gorengan sama saya, berarti itu cinta karena gorengan. Gorengannya habis pula apa? Cintanya. Tapi kenapa saya cintai dia? Dia seorang mukmin, ahlus sunnah, Masya Allah, pejuang Islam, nampak ketaatannya. Lah baru kita cintai. Begitu kita tidak mencintai seorang atau kurang nilai cinta kita kepada seorang juga karena itu. Dilihat orang ini kok banyak maksiat, jauh dari Allah, hatinya lalai, perangainya nggak bagus dan seterusnya. Nah, berkurangnya dari sisi itu. Tapi kalau tidak karena Allah itu, enggak, ya karena dunia. Biar orang rusak, ahli maksiat, ibaratnya, maafnya ngomong sebejat apapun, ya tetap kita cintai. Kenapa? Relasi. Nah, ini ukurannya. Ya, nah, itu yang kedua, supaya iman terasa apa? Lezat. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, yang ketiga, ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakraha ayyuqdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Ini Islam. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran masuk ke Islam, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau orang sudah bencinya kepada kekufuran itu seperti ini, seperti dia tidak suka kalau dibakar dalam api, maka iman terasa lezat. Mau dikaya apapun, dia pilih Allah dan Rasulnya, dia pilih Islam. Ini maksudnya ana dan antum, yuk kita perjuangkan. Bisa-bisa wong ini disabdakan oleh Nabi, nggak mungkin satu amal yang disampaikan Nabi nggak bisa dikerjakan, itu nggak mungkin. Dan Nabi tidak khususkan, oh ini khusus generasi awal, enggak, bisa, kita bisa berjuang. Ya, hati kita dipenuhi dengan keimanan. Pokoknya jangan sampailah kita mati sebelum kita pernah merasakan lezatnya iman. Dan kalau bisa jangan berhenti. Begitu mulai turun rasa lezatnya, segera ada apa ini? Segera dikoreksi. Kok salatnya jadi hambar? Kenapa ini? Segera. Perlu sedekah. Perlu baca Quran. Perlu berzikir. Begitu, ikuti petunjuk sunnah itu. Sehingga kita open sama iman. Saya itu senang kalau kadang-kadang ada orang datang, Ustaz, kenapa? Saya ini ada problem besar. Saya pikir apa urusan dunia. Saya sholat kok terasa nggak enak. Masya Allah. Kita sendiri menangis dengan itu. Sebab apa? Masya Allah, luar biasa. Berarti sahabat kita ini, orang ini, teman kita ini, perhatian kepada imannya sangat tinggi. Sehingga ada geser sedikit dia rasakan. Sementara banyak sekali orang yang tidak
pernah memperhatikan keimanannya. Mau sholat tidak dirasa lezat, mau baca Quran nggak dirasa lezat, mau ibadah kayak apapun ya hanya yumdi hakada, ya berlalu begitu saja, nggak pernah dia pikir. Kok ada orang datang kepada kita mengadukan kerasa gersang dalam imannya, ini kan luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, jadi seorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada apa? Cara-cara di luar Islam, cara-cara di luar syariat Nabi SAW, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tadi, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Siapa yang suka dilemparkan dalam api? Nggak ada yang suka. Bencinya kita kembali kepada cara-cara di luar Islam sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, baru terasa apa? Lezat iman itu. Tapi kalau orang berbuat menyelisih Islam, menyelisih syariat Allah, apalagi sampai itu kekufuran, kesyirikan, kok enjoy aja, ini nggak tahu imannya masih apa enggak masih. Orang mengatakan misalkan selamat Natal misalkan, kok enteng, bahkan diperjuangkan, bahkan diperdebatkan, bahkan dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang yang paling toleran dengan menjual keimanannya. Nah, ini nggak tahu yang dia pikirkan dirinya apa imannya, nggak tahu Allah di mana. Karena hanya ingin pengakuan manusia, kadang-kadang yang dia korbankan apa? Imannya, supaya diakui orang yang paling toleran, orang yang paling mengerti, orang yang paling berpendidikan, orang yang paling dalam intelektualnya, sehingga dia jual apa? Imannya. Waliyadzubillah. Sampai barangkali dengan mendohirkan, bagaimana menunjukkan dia begitu perhatian kepada non muslim. Apa ini maksudnya? Munafik. Padahal sepakat ulama haram hukumnya. Mau ambil dari mana? Jelas mereka meyakini itu bukan sekedar apa keyakinan lepas, itu akidah mereka yang jelas-jelas bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Kok kita ucapkan selamat? Ya. Nah, ada juga yang kadang-kadang bermudah-mudah dalam mempermainkan apa? Syariat Islam. Bicara adab kubur tanpa rasa takut. Dia jadikan guyonan. Nah, Masya Allah. Ini kufur, ini istihza biddi, memperolok-olok agama Allah. Adalah orang yang betul-betul merasakan kelezatan iman, ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya. Dia tidak ridha keluar dari Islam, sebagaimana dia benci kalau dicampakkan ke dalam api. Ya, nah, baik. Kemudian kandungan yang berikutnya, yang ketiga dari ridha Allah sebagai Rabb adalah tahqiqul ubudiyatillahu subhanahu wal kufru bit-taghut. Berupaya kuat merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah dan mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Tadi sudah disampaikan, ini difokuskan lagi. Intisarinya bahkan di sini. Tahqiq itu mewujudkan, merealisasikan dalam hidupnya ubudiyah lillah. Beribadah itu hanya untuk Allah, tidak cukup titik di situ. Dia benci, dia berlepas diri, dia kufuri, dia ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Karena Islam nggak cukup dengan la ilaha tanpa illallah, nggak cukup illallah tanpa la ilaha, itu tadi. Jadi ada rukun tauhid, satu nafyi, satu isbat. Menolak segala bentuk peribadahan kepada selain Allah plus yang diibadahi selain Allah, menetapkan sesembahan satu-satunya yang hak hanya Allah. Kalau belum seperti itu belum cukup, nggak cukup. Antum mentauhidkan Allah saja nggak cukup. Nah, ini intisari Islam lah ya. Yang punya ini berarti punya Islam. Yang nggak punya ini nggak punya Islam. Ini hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita melihat orang itu sehat, sadar, cerdas, berpendidikan barangkali, dia melakukan perbuatan syirik akbar atau beribadah kepada selain Allah, telinganya mendengar, pikirannya berjalan, matanya melihat, dia hidup di tengah orang yang kajian Islam, pemberitahuan tentang Islam sudah begitu mudah dia akses,
kok tetap seperti itu, maka dia kafir musyrik. Mau udzur apa? Udzur bodoh? Bagaimana bodoh? Dia bukan bodoh, memang nggak mau mempelajari Islam. Ya, maka wujud Islam itu di sini. Di dalam Sahih Muslim dari Tariq ibn Usaim radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadis ini sangat agung. Innahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak cukup di situ, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari semua yang diibadahi dari selain Allah, siapapun itu, haruma maluhu wa damuhu, baru terharamkan darah dan hartanya, baru dia jadi muslim ahli tauhid yang terjaga. Wa hisabuhu 'alallahi azza wajal, hisabnya kita ambil dohirnya, urusan batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia jujur apa tidak jujur, kita tidak membongkar hatinya, itu urusan Allah. Dohirnya dia beriman hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah saja, dan mengkufuri selain Allah, maka dia muslim. Jadi tidak cukup satu loh ya, tidak hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah. Maka perhatikan keterangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang hadis ini di dalam kitab Tauhid. Perhatikan keterangan beliau ini sangat penting untuk kita fahami. Wa hadza min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis tadi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Hadis riwayat Muslim ini dikatakan oleh beliau, hadis ini min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, termasuk paling agungnya dalil yang menerangkan makna la ilaha illallah. Banyak loh orang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi kadang tidak paham apa itu makna la ilaha illallah. Perhatikan di sini. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena hadis tadi menerangkan bahwa orang yang sekedar melafatkan, mengucapkan secara lafaz saja la ilaha illallah, itu belum cukup untuk menjadikan dia muslim sehingga terlindungi darah dan hartanya. Jelas? Tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah untuk dihukumi sebagai seorang muslim. Jadi kalau la ilaha illallah, habis itu ya Syekh fulan aghisni, aghisni, atau dia bertabarruk kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, cukup la ilaha illallah tadi? Tidak cukup. Jelas ini permasalahan yang sangat mendasar ya. Mensikapi diri kita dan orang yang nampak pada kita. Karena hari ini tersebar pemahaman murjiah yang terselubung sehingga seolah-olah tidak ada orang yang kafir keluar dari Islam. Sedang dalam hukum Islam ada orang muslim yang bisa jadi apa? Hilang imannya, keluar dari Islam. Makanya di kitab-kitab ulama ada kitabur riddah, kitab tentang orang yang murtad. Di sana dibahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Berarti ada orang yang melakukan itu batal Islamnya. Ah, ya. Jadi tidak cukup dengan melafatkan apa? La ilaha illallah itu untuk menjadikan dia muslim yang terjaga darah dan hartanya. Naam, ketika ada orang kafir dia mengatakan la asyhadu an la ilaha illallah, dia muslim. Nah, dilihat perjalanannya. Dalam perjalanannya dia sudah ngerti, sudah diberitahu nggak boleh beribadah kepada selain Allah, ini syirik, ini bentuknya begini, kok melakukan, maka sudah tegak hujjah, maka dia dihukumi membatalkan apa? Kalimat yang dia ucapkan, syahadatnya dia batalkan. Jelas? Jangan nunggu faham sampai seperti pahamnya seorang ustaz. Dia kan belum faham, mendengar tapi tidak mau cari. Ayo ngaji apa? Nggak kenyang dengan ngaji. Loh, ini mau ngaji apa berpaling namanya? Berpaling.
Karena dia sabar dengan kebodohannya, tidak mau mengangkat ketidaktahuannya, sampai dia terperosok melakukan perbuatan syirik besar atau kufur, maka batal. Ini bukan orang bodoh yang diberi udzur. Orang bodoh yang diberi udzur itu betul-betul nggak dapat informasi. Apa dia harus dibunuh? Nah, itu urusan pemerintah. Urusan pihak yang berwenang. Hukum yang berkonsekuensi hukum yang berkonsekuensi hukuman, itu urusan pihak yang berwenang. Tapi kita dalam memahami akidah kita seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian beliau mengatakan, jadi tidak cukup melafadzkan saja ya. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'at talaffudzi biha. Bahkan tidak cukup melafadzkan plus mengerti maknanya. Cukup enggak. Saya ngerti makna la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya faham, ngerti maknanya, sudah saya ucapkan. Cukup untuk melindungi dia sebagai seorang muslim? Enggak cukup. Belum cukup. Maka saya katakan ini dalil ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, min a'dham ad-dalil au ma yubayyinu makna la ilah, termasuk dalil yang paling agung yang menerangkan makna la ilaha illallah. Gak cukup loh ya, melafadzkan, ngerti maknanya. Apalagi cuma melafadz saja nggak ngerti maknanya, seperti kebanyakan orang hari ini nggak ngerti maknanya. Jadi kenapa Abu Thalib tuh berat mengucapkan itu? Abu Jahal tuh siap perang demi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Abu Lahab, tokoh-tokoh musyrikin dulu siap berperang dengan Nabi SAW. Mereka sampai rela mati dalam keadaan seperti itu karena faham maknanya. Bah, kalau mengucapkan itu konsekuensinya buang seluruh sesembahan selain Allah, tetapkan hanya Allah. Itu yang mereka nggak siap. Sementara banyak orang hari ini ya yang mengucapkan itu dalam keadaan tidak mengerti maknanya. Kadang-kadang malah cuma jadi jimat. Apa ya? Iya. Saya itu pernah diceritain orang, saya itu dulu belajar punya ilmu bisa ngilang. Sebenarnya bukan dia yang hilang, tapi mata kita yang tidak bisa melihat dia. Nah, apa zikirnya? La ilaha illallah. Masya Allah. Zikirnya ditipu sama setan. Zikirnya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Setan ridho aja untuk mengucapkan ini, la ilaha illallah. Yang penting fungsinya bukan lagi kalimat tauhid, tapi untuk mantra. Begitu dia baca sekian la ilaha illallah, orang yang di sampingnya nggak ngelihat dia. Ada hijab. Hijabnya apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat yang berkonsekuensi beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri tauhid, sesembahan selain Allah, ini dijadikan mantra untuk ilmu ngilang. Jadi ini katanya ilmu putih. Kenapa? Mantranya la ilaha illallah. Kalau ilmu hitam nggak tahu bim salapim apa ya. Subhanallah ya. Naam. Bal wala iqrara bidzalika, bahkan melafadzkan, mengerti maknanya, mengikrarkan dalam hati belum cukup. Belum cukup loh ya. Nanti untuk pelajaran bagi kita. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdah la syarikalah. Bahkan meskipun dia tidak beribadah, tidak menyeru kecuali hanya Allah, zat yang tidak ada sekutu, belum cukup. Coba melafadzkan, mengerti maknanya, mengikrarkan, bahkan dia praktekkan, dia tidak menyembah kecuali hanya Allah, belum cukup. Karena hadisnya tidak cukup di situ. Beliau tambahkan apa? Balla yahrumu damuhu wa maluhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan semua itu belum menjadikan dia muslim yang terlindungi darah dan hartanya, sampai dia tambahkan kepada 4 hal tadi. Melafadzkan, mengetahui maknanya, mengikrarkan, dia praktekkan dalam hidupnya, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tambahkan yang kelima, dia ingkari, dia berlepas diri dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kalau belum ada ingkar, belum ada kufur kepada sesembahan selain Allah, belum cukup sebagai ahli tauhid. Karena ada la ilaha kemudian illallah.
Tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini pengkufuran. Bara'ah namanya, berlepas diri. Baru tetapkan hanya Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan mentauhidkan Allah, baru apa? Faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Baru dia orang yang disebut berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Ini muhim ikhwah. Ini dasar akidah kita, tidak boleh lagi ada yang kurang di situ. Ya. Nah, kadang-kadang orang beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, tapi dia tidak mengingkari adanya sembahan selain Allah. Seperti tadi, ada sesembahan yang lain. Ya, orang lain punya Tuhan selain Allah, itu sembahan dia, itu juga bagus. Ini apa namanya? Mengakui ada sesembahan selain Allah dengan pengakuan yang pujian. Nah, ini belum cukup, ya. Lalu beliau melanjutkan, fa in syakka, kalau seorang ragu-ragu, au taraddada, atau ada kebimbangan dalam dirinya, lam yahrum maluhu wa damuhu. Belum dihukumi muslim yang terjaga darah dan hartanya. Berarti belum masuk Islam, belum cukup. Kalau toh sudah tadinya muslim, bisa jadi keluar dari Islam. Dan itu perkara apa? Ada di dalam hati. Gak bisa sekedar dilafadzkan. Ya. Naam. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Maka hadis ini suatu masalah yang alangkah. Masalah ini masalah yang sangat tinggi kedudukannya. Wayalaha min bayanin ma awdahahu. Penjelasan beliau ini penjelasan yang sangat terang. Wa hujjatun ma aqta'uha lil munazi'. Dan sebagai dalil yang mematahkan alasan orang-orang yang mau membantah. Ini Islam, ridha Allah sebagai Rabbnya, itu mewujudkan dan merealisasikan peribadahan tauhid seperti ini bentuknya. Ya, perhatikan nanti diri kita masing-masing. Ini perjuangan hidup kita ya, menuju Allah. Jangan sampai kita lepas dari dunia tidak punya ini. Mana yang dimaksud ini yang tertuang dalam hadis tadi, man qala la ilaha illallah, tidak cukup itu, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi kita benci dengan hati kita, dengan sebenar-benar benci, jujur, semua bentuk yang diibadahi dari selain Allah. Peribadahan kepada selain harus kita berlepas diri. Jangan mentoleransi, jangan menghinakan diri, jangan mengatakan semua agama itu baik. Nggak boleh. Makanya standar kebenaran itu bukan tabiat manusia atau syariat yang sesuai dengan tabiat manusia secara umum, bukan. Makanya ukuran baik dan benarnya agama itu bukan karena melarang mencuri, melarang minum khamr, melarang berzina, karena itu tabiat manusia semua sepakat. Orang nggak beragama pun ngerti bahwa berzina itu nggak bagus. Ya, dan semua agama jelas melarang berzina. Orang nggak beragama saja melarang berzina. Maka ukurannya itu apa? Sholat, puasa, gitu. Ibadah kepada Allah, itu yang jadi ukuran. Orang sehebat apapun nggak mau beribadah kepada Allah, apa hebatnya? Nggak ada. Jelas ya? Jadi ridha kepada Allah mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah dengan bentuk seperti tadi. Jadi Rabb yang kita ibadahi hanya Allah. Ridha, sudah cukup itu. Ya, kita menerima dengan gembira dan senang hati Allah sebagai Rabb yang kita ibadahi, dan kita tidak mencari sesuatu pun selain Allah untuk kita jadikan apa? Peribadahan kepadanya. Wah ya, jelas. Taib, itu yang kita bahas pertama, gak selesai. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Jadi kita bahas dari hadis Nabi apa yang pertama? Apa yang pertama? Ridha Allah sebagai Rabb. Gitu. Kayaknya udah agak ngantuk ini ya. Sinyalnya udah. Nah, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan ridha dengan Islam sebagai agama di pertemuan yang mendatang. Demikian, mudah-mudahan kajian kita ini menjadi motivasi kita untuk semakin perhatian dengan iman kita. Ya, iman itu butuh diperhatikan, bahkan dimanjakan imannya. Kita manjakan dengan sholat yang bagus, dengan ya makanan-makanan iman kita manjakan supaya dia tumbuh subur, ibaratnya ya betah, nyaman tinggal di hati kita ini. Bahkan doa,
Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, cintakan aku kepada iman dan perindah iman itu dalam hatiku. Dalam doa salaf, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku mohon iman yang terus ada stabil, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus. Untuk apa seorang dikasih iman kalau mandek di tengah jalan? Kita ingin iman yang stabil sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini akidah ahli sunnati wal jamaah mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan berkurang bisa hilang, maka hati-hati. Apalagi ulama kita seperti Syekh Shalih Fauzan menyampaikan peringatan, pelajaran, nasihat kepada kaum muslimin. Hari ini kita jumpai banyak sekali ucapan, perbuatan, sikap yang kadang-kadang sudah membatalkan keimanan, pelakunya menganggap itu perkara yang enteng. Nah, jangan sampai kemudian terjadi pada kita dalam keadaan kita tidak menyadari. Ya, kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ya, demikian. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.